Sekolah impian. Sekolah impianku bukanlah sekolah yang besar dan megah gedungnya. Bukan sekolah yang elit, serba modern, dan lain-lain. Akan tetapi, sekolah impianku adalah sekolah yang mampu membimbingku dengan baik dan dengan penuh kasih. Sehingga aku sebagai siswa pun merasa bahwa sekolah adalah rumah kedua bagi kami. Tempat di mana kami bisa bertemu Bapak Ibu guru dan juga teman-teman. Untuk saling belajar, saling menolong, juga berkembang bersama dalam segi akademik maupun non-akademik. Sama halnya seperti di SMA Immanuel Kalasan. Kami dibimbing dengan baik, dengan penuh cinta kasih, saling menghargai, juga saling menghormati. Tidak ada perbedaan satu sama lain. Tidak ada perbedaan senior, juga junior. Semua saling akrab dan saling mengenal. Itulah yang membuat saya nyaman dan senang. Guru-guru pun terlihat asik dan akrab kepada siswa, sehingga siswa tidak merasa takut untuk bertanya, dan merasa nyaman ketika pembelajaran berlangsung. Seperti itulah sekolah impianku. Sekolah yang dapat membimbing dengan penuh cinta kasih. Sekian dari saya, terima kasih. Sekolah Impian karya Gabriel Smile. Pada suatu hari di sekolah. Bro, sekolah impian lu tuh kayak apa sih? Hah? Oh, kalau aku sih suka yang tugasnya sedikit dan jam sekolahnya pun hanya sebentar. Kalau sekolah impianmu kayak apa sih, Tina? Kalau aku sih suka sekolah yang tugasnya hanya sedikit dan kriteria nilainya sedikit. Kalau sekolah impianmu seperti apa, Chef? Kalau aku sih suka yang begini aja sekolahnya, nggak ada impian lainnya sih. Kamu kan dari tadi tanya kita terus, kalau sekolah impianmu itu seperti apa sih? Kalau aku sih sekolah yang penyampaian materinya yang tidak rumit, tugas yang secukupnya saja, jam pelajarannya juga hanya sebentar, komunikasi antar guru lancar, serta materi yang diberikan fleksibel dalam pembelajaran. Oke bro. Sekolah impianku, tempat menimbang ilmu, tempat beradu prestasi dan bakat, dan juga tempat sejuta orang mengekspresikan jati dirinya. Itulah sekolah impianku. Lingkungan indah nan cemerlang, kicauan burung yang merdu di awal hari, tempat bersarangnya tanaman hijau, bak sekolah yang turun dari langit singgasana, pendidik yang tak henti memberi senyum dan cinta, ramah tegas bagian dari sifat mereka. Penghormatan menjadi bagian dari mereka.
Itulah guru impianku. Mengarahkan bakat dan minat, membina kemandirian dan sopan santun, menghargai dan menghormati perbedaan, menjadi tugas pendidik dan terdidik di sekolah impianku. Sekolah, engkau sangat berarti bagiku. Tanpa engkau, aku tak dapat berlaksa teman. Aku tak dapat menggali bakatku. Tapi karena engkau, hidupku menjadi terlengkapi. Jikalau kulukis peranmu di senja, dalam sekejap ditutupi awan-awan gelap. Jikalau kuukir pentingnya engkau di pasir laut, dalam sewaktu akan dihantam ombak besar. Tapi ketika aku lulus nanti, aku tak akan melupakanmu. Terima kasih sekolah impian. Matahari semakin menanjak naik ke puncak ketika Lintang dan teman-teman sekelasnya memasuki ruang kelas. Mereka kelelahan setelah 1,5 jam bermain bola voli, dan terik matahari yang rasa-rasanya bisa saja membakar tempurung kepala mereka itu sama sekali tidak membantu. Lintang langsung keluar dari kelasnya setelah menyadari betapa ruangan itu sangat pengap, sempit. Jadi Lintang lebih memilih menunggu di luar kelas, mengeringkan keringatnya dengan angin yang tipis-tipis, berembus di lorong kelas selama waktu istirahat masih berlangsung. Habis ini mata pelajaran apa sih? Tata langsung menodong pertanyaan ketika Lintang baru saja mendaratkan bokongnya pada salah satu kursi kosong. Bimbingan konseling gak sih? Aku gak begitu ingat jadwal, jawab Lintang seraya mengangkat bahu. Capek banget kayaknya tak? Tanya Lintang ketika menyadari Tata yang masih saja terengah meski permainan bola voli sudah usai sejak 15 menit yang lalu. Banget, tegas Tata sambil mengangguk. Aku gak jago main voli, terus hari ini dipaksa main 2 babak nonstop dan harus sempurna.
Apa yang kamu harapin? Tanyanya balik, ada tawa kecil yang terselip di akhir kalimatnya. Lintang hanya mengangguk paham. Di mata teman-teman sekelasnya, Tata memang lebih gemilang prestasinya di bidang akademik dibandingkan dengan olahraga. Tiap tahun, ia tak pernah absen menyumbang setidaknya 1 piala untuk dipajang di etalase sekolah. Hasil dari jerih payahnya mengikuti lomba akademik atau olimpiade. Kenapa ya harus banget jago olahraga? Padahal kan nggak semua orang punya kemampuan di olahraga. Aku nggak pernah masalah tuh kalau diajarin olahraga, diajarin cara main voli, cara main basket, atau apalah itu jenis olahraga lainnya. Kalau sekolah cuma mau aku paham dan aku bisa, aku nggak masalah. Tapi kamu lihat sendiri kan tadi, Tang, berapa kali aku dibentak cuma karena nggak sempurna main di babak kedua. Belum sempat Lintang menjawab, Tata sudah tertawa lebih dulu. Entah apa yang ia tertawakan karena Lintang tak menemukan letak guyonan dari kalimatnya barusan. Mau ke kantin nih, Tang, duluan ya, pamit Tata. Kemudian sebelum Lintang menjawab lagi, Tata pergi begitu saja. Kasian juga Tata, pasti capek deh dituntut buat jadi sempurna di sesuatu yang bukan bidangnya. Mengetahui ruang kelas sudah surut akan hiruk pikuk, Lintang memutuskan untuk masuk ke dalam. Hanya ada 3 orang di sana. Salah satunya adalah Kala yang sedang sibuk mengerjakan sesuatu di meja. Ada tugas ya, La? Tanya Lintang, melirik buku yang terbuka lebar di atas meja Kala. Fisika. Hari ini ada fisika kah? Nggak ada kok, Tang. Kala menjawab sambil nyengir. Sorot matanya redup dan sayup seperti orang yang kekurangan tidur. Terus, kamu salah bawa buku? Tanya Lintang lagi. Enggak, ini buat belajar aja. Kala menggeleng pelan. Dari minggu lalu aku coba pelajari materi yang terakhir dibahas, tapi kayak sulit banget dicerna. Baru kali ini aku nggak paham sama fisika. Oh, materi minggu lalu emang agak susah sih, La. Aku juga masih belum terlalu paham. Mau belajar bareng, tawar Lintang. Boleh? Ajarin aku sampai bisa ya, Tang? Pintanya setengah memaksa. Kenapa sih kau? Kayak takut banget gak nguasain materi ini. Lama-kelamaan pasti bisa kok, asalkan kamu udah paham garis besarnya. Gak usah terlalu nekan diri. Ah, mana bisa aku kayak gitu, Tang? Kalau tertawa. Nilai ulangan harian fisikaku minggu lalu cuma 69. Guru-guru langsung mandang aku sebagai anak yang gak cocok ada di jurusan ini. Padahal kan baru kali ini aku dapat nilai jelek. Padahal aku bisa nguasain materi bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Aku juga suka olahraga dan kesenian. Tapi karena aku gak bisa menguasai pelajaran eksak seperti fisika, maka bodohlah aku di depan banyak orang-orang. Sekolah sulit, Tang. Bukannya jadi murid, kita malah dituntut jadi Tuhan. Harus maha sempurna. Tukas Kala sambil tertawa kecil. Duduk ya, udah ada guru tuh, katanya. Lintang menoleh ke depan. Benar saja, buaya sudah berdiri di depan kelas. Sementara teman-temannya mulai berdesakan masuk ke dalam, Lintang tergopoh-gopoh kembali ke mejanya sendiri. Ah iya, sejak minggu lalu, teman semeja Lintang adalah Sarah, murid yang paling pintar di kelas ini. Lintang senang sekali bisa berbagi meja yang sama dengan Sarah. Gadis itu selalu ceria dan menebarkan suasana positif bagi sekitarnya. Ia juga ramah dan senang membantu teman-teman. Tapi hari ini, Sarah terlihat berbeda. Tatap matanya terlihat tak fokus dan air mukanya tak seceria biasanya. Bahkan ketika seisi kelas menyapa buaya dengan riang, Sarah hanya diam bergeming dan menatap mejanya. Hei, Lintang menyikut Sarah pelan. Are you okay? Sarah tersentak kaget, matanya mengerjap berkali-kali. Hah? Gimana? Kamu lagi ngelamun ya? Tebaknya langsung. Sarah kali ini menoleh, menatap Lintang lekat-lekat. Bingung, Tang, ucapnya pendek. Bingung karena apa? Bunda dan Papa semalam berantem lagi, cicitnya pelan. Berantemin aku. Bunda bilang kuliah nanti aku harus ambil jurusan teknik kimia, sedangkan Papa lebih setuju kalau aku masuk ke jurusan lain. Aku jadi bingung harus apa. Udah gitu mereka selalu ribut perkara biaya sekolahku. Mereka selalu nyuruh aku buat fokus belajar aja.
tapi mereka tetap ributin urusan biaya di depanku. Aku mau kuliah pun jadi sungkan, Tang, takut membebani. Kamu kan bisa cari beasiswa, Lintang menyalai cepat. Wali kelas kita, Pak Oki, bahkan gak mau bantu aku cari beasiswa, Tang. Beliau bilang aku ini gak akan bisa lolos dimanapun. Aku gak sepintar itu buat dapat beasiswa. Lintang menatap Sarah penuh iba. Sayang sekali jika siswa secerdas Sarah tidak bisa lanjut ke jenjang perkuliahan. Apalagi alasannya karena biaya. Udah deh, gak usah dibahas, Tang, nanti aja. Sekarang fokus ke pelajaran dulu, kata Sarah sambil tersenyum lebar. Detik selanjutnya, ia kembali ceria seperti biasa, seolah tak ada masalah yang tengah ia hadapi, seolah ia tak memikul beban apapun. Nah, anak-anak, ibu mau tahu nih, apa sih yang terbayang di kepala kalian ketika ibu sebutkan kata sekolah? Bu Aya tersenyum, melemparkan pertanyaan pada sisi kelas. Yuk kita sharing. Lintang tertegun. Awalnya, ia berpikir sekolah hanyalah tempat menuntut ilmu. Datang, belajar, kemudian pulang. Tak perlu ada hal lain yang direpotkan. Tapi setelah mendengar cerita Tata, Kala, dan juga Sarah barusan, bayangan sekolah dalam benak Lintang tak lagi sesederhana itu. Rasanya aneh sekali jika sekolah hanya sekadar mendidik dan memberi ilmu pengetahuan bagi para muridnya. Maka, Lintang dengan berani mengacungkan tangan. Bu Aya tersenyum, meminta Lintang menyebutkan tipe ideal sekolahnya. Sekolah yang bisa menjadi rumah kedua bagi semua penghuninya, Bu, kata Lintang dengan tegas. Rasanya tidak adil sekali jika di sekolah ini kita punya berbagai komponen namun tidak dimanfaatkan dengan baik. Kita punya guru yang bisa menjadi orang tua kedua bagi para murid. Guru-guru sendiri pun juga punya murid yang bisa menjadi anak-anak mereka. Kita bisa saling memahami, saling mempelajari satu sama lain. Kita harus paham apa yang menjadi kelemahan atau kelebihan sekolah ini. Kita harus bisa menjadi rumah yang nyaman bagi sesama, yang bisa mendukung segala kelebihan, yang bisa memeluk dan membantu menutupi segala kekurangan dan masalah. Lintang menutup ucapannya dengan senyum. Dari sekolah ini pun, Lintang bisa paham bahwa ia harus belajar menjadi rumah kedua bagi teman-temannya, bagi seluruh penghuni sekolah.